gagal di rumah tangga. Iya, soalnya kan kalau bicara pengalaman Mas ini kan rumah tangganya gagal lah di saat itu ya. Di saat Mas Di lu saat- gagal. Lu gagal. Iyalah itu kenangan gue gimana ya. Panjang sih ceritanya. Karena apa emang gagal? Banyak faktornya. dia yang paling 2020 pokoknya banyak banget lah. Antara karir, rumah tangga gua. itu awal corona apa gimana? Pas di saat Awal apa? corona ya. Corona ya? Bulan Berarti Februari. 2020. Terus Gimana, gimana? boleh diceritain nggak? Ya semuanya berjalan benar bertubi-tubi. Gue bilang namanya takdir datang, kok makin kagak ada gimana ya, kayak nggak ada kompromi yang namanya takdir. Awal-awal udah ada corona nih masuk ke Indonesia. Pertama karir gue udah mulai tau lah ke depannya gimana nih, penerbangan udah mulai sepi, bandara udah gimana ya, Lu kerja di Kerjanya di mana Masnya sebelumnya? Kerja di mana? gue kerja di perusahaan penerbangan. Penerbangan, perusahaan penerbangan. Ya lumayan sih, di Indonesia udah mulai terkenal lah ya, udah banyak. Jadi apa? Gue sebagai teknisi. Oh, teknisi. Bukan teknisi, bukan co-pilot bukan? Bukan captain bukan? Bukan, emang ada tampang gue buat jadi captain? Kelihatannya kayak pilot muda sih ya. Iya. Bar 3 lah ya. Tanya. Bar 3 kelihatannya. Di-cut tuh dari kerjaan. Awalnya gue nggak di-cut. Terus Ya pertama-tama udah mulai sepi. Udah tau lah nih ke depannya bakal gimana. Yang biasanya sehari itu pesawat bawa full penumpang. Jadi kayak yang sehari itu cuma, misalnya sini Malang, penumpang cuma isi 30. Udah tau lah ke depannya kan kalau penerbangan kan kita ngambilin cuma dari penumpang. Ya, Kita tergantung digaji dari penumpang. penumpang. Dari situ gue udah punya feeling kayaknya karir gue lagi nggak aman nih. nah, Jalan 2 bulan lah, gue mulai dirumahin, lama-lama nih rumah tangga gue mulai nggak harmonis. gara-gara Ya mungkin faktor ekonomi Faktor kali ya. ekonomi paling utama tuh ya. Sementara gue cemas, gue ke depannya gimana, tapi si cewek ini kayaknya nggak paham nih kalau gue ini lagi mikir ke depannya gimana keluarga Iya. gue, rumah tangga gue. Jadi dia nggak Tapi pernah tahu. saat itu istri calon mantan istri masih kerja apa udah dirumahkan apa Dia masih kerja, ibu rumah tangga ya? masih normal dia. Oh, normal dia kerja. Iya. Dari situ ya gue udah dapet surat nih kalau ya karyawan yang di bawah 6 tahun infonya bakal di-cut. Jadi gue udah mulai takut lah, gue bakal kehilangan karir nih. Udah banyak pikiran, pulang ke rumah juga gue nggak bisa ada netral gitu, selalu banyak pikiran. Tambah lagi ya banyak lah istri gue mancing-mancing segala. Berarti pandangan istri, intinya kan pandangan istri lu berarti nganggap lu nggak ada kayak mikir ke depan nih ya apa kayak lebih ke ini kayaknya nggak mikir deh laki gua posisi kayak gini, mungkin yang buat dia benci kali ya. Ya pokoknya sikapnya udah nggak aman lah buat gue, beda. Dari Ribut cara, ya? iya dari cara dia Tapi ngelayanin di situ gua. lo ada usaha nggak kayak perbaikin hal itu kayaknya Dulu kan sana. setiap orang itu kan pasti ngerasa kan ketika Iya. udah nggak nyaman rumah tangganya pasti kayaknya gue harus berbuat sesuatu nih gitu. Ada nggak sih yang lo usahain di titik itu ya, di saat itu lo apa yang lo lakuin gitu? Ya gue berusaha buat tenang, pulang ke rumah. Tadinya gue nggak cerita kalau karir gue nih lagi nggak aman gitu. Tapi sikap dia tuh udah tau lah nih pandemi Berarti bakal gimana. Lu kurang miskomunikasi kali ya, kurang terbuka kali ya di saat karir lu kayak gitu. Lu juga nggak kayak maksudnya kurang komunikasi lah sama istri, jadi salah paham tadi. Sebenarnya gue komunikasi intens, tiap hari jalan lancar. Cuma dia kurang gimana ya, kurang deep talk aja gitu, obrolannya kurang dalam. Karena nggak gue ceritain, gue simpen Iya. gimana caranya gue ngadepin sendiri, dari jalan keluar sendiri buat rumah tangga gue. Dan nanti juga lu bakal ngerasain kok di posisi itu. tapi kayaknya masih lama deh. Kayaknya masih jauh deh gua. Soalnya kita masih 20 tahun. Apa? Tadi lo bilang tetaplah berbuat maksiat. Mungkin masih nyaman dengan maksiat Nah, iya, gitu. mungkin masih Iya. nyaman dengan maksiat ya. Betul apa betul? Kalau Mas udah nikah? Ya, saya sudah nikah, Mas. Udah lama? Sudah 2 tahun berjalan ini. Oh, 2 tahun. Iya. Udah cukup lama lah ya. Iya. Kalau lu berapa lama Apanya? Pacarannya, rumah tangganya. rumah tangganya? Rumah tangga gua tuh jalan 3 tahun, jalan 4 tahun. 4 tahun. Kalau pacarannya? Pacarannya gua setahun. Setahun. Jadi gua itu dulu ketemu
sama mantan istri gue tuh karena gue sering terbang bareng. Oh dia job desk-nya pramugari. Ya, dulunya Berarti dia masa pilot pramugari. berarti. Gue teknisi bro. Oh teknisi. Kirain pilot. Soalnya kan terbang bareng bahasanya kan kayaknya pramugari sama pilot banget Pilot ya. ya, biasa identik ya. Identik lah ya. Pilot berarti ada Identik pramugari lah. di situ. Iya di situ gitu kan. Sebenarnya teknisi itu di mata orang di antara penumpang, coba gue tanya sama lo, kelihatan nggak sih yang terkenal kan cuma pramugari atau pilot? Iya sih. Aslinya tuh teknisi main behind. Di balik layar Nah. ya orangnya jantung lah ya, ibarat jantungnya ya. Harusnya sih jantung, cuma di mata orang gue nggak pernah kelihatan. Iya. Emang ada penumpang nyariin mana teknisinya? Nggak ada kan? Nggak ada sih. Ada. Tadi pilot yang nyariin lu. Begitulah, Kalau nggak pramugari yang nyariin lu. punya janji. Lu akhirnya gimana akhirnya? Ya akhirnya Endingnya sama dia bulan udah nggak ada harapan. setelah gue ulang tahun ya bulan Mei udah bener-bener banyak yang berubah lah. Akhirnya puncak-puncaknya gue dapet surat di rumahin. Oh dirumahkan tuh. Iya. Gue udah nggak ada terbang lagi. Kerjaan juga di Cengkareng udah nggak ada. Ya akhirnya udah gue mau nggak mau terima lah. Dari perusahaan kayak gitu dirumahin ya. Dari situ gue baru terbuka nih gue dirumahin. Dengan gaji yang segini gue terima cuma 30%. 30% dari gaji lu yang sebulan dominannya 25 juta. 25 juta kayaknya 3 bulan gue lah. 3 bulan dulu ya. Iya. Jadi lu kerja tapi lu nggak kerja nih, tapi tetap dapat duit. Masih awal-awal Masih. gue di perjanjian di surat itu bahwa gue tuh belum diputus, tapi gue masih dapat gaji. Oh. Setelah itu puncaknya bulan Juni. Bulan Juni bener-bener dah itu udah nggak bisa dimaklumin lagi ya kayaknya ya. Udah bukan main kata-kata lagi. Ini udah bener-bener kelakuan yang kurang enak lah. Yang buat lu nyentak banget tuh ya di Iya. saat itu. Berarti itu titik terendah lu dong maksudnya. Udah paling mendidih lah kalau laki-laki. Di titik terendah lu Ya ditambah bisa lagi. dipoting kali iya. ya sama orang-orang. Kalau Dan- seandainya lu sebagai suami lu cari rezeki kalau rumah tangga. Dengan lu dikasih makan, sarapan lu dilempar nasi lu. Gimana? Tapi sih Dilempar. Tapi sih kalau gua ya nangkepnya gini, Cel. Kalau gua lihat ya, kalau misalkan istri, pasangan kita ngelakuin hal yang negatif ya menurut gua pasti ada faktornya. Nggak semua kita bisa ukur dari satu pihak gitu loh. Terkadang apa yang kita lihat ya kayak gini, tapi kan kita harus tanya juga gitu. Iya. Faktor apa yang buat dia seperti itu. Gue bukan pembelaan diri. Iya. Tapi yang lu tahu bagaimana? Kalau tanggapan lu, dia ngelakuin hal kayak gitu tuh atas dasar apa sih? Atas Gitu. dasar dia tuh cemas ke depannya gimana. Berarti dia peduli dong. Peduli sih enggak, gue bilang. Nggak sepenuhnya peduli ya. Iya. Kalau sikapnya cuma ditunjukin kasar-kasar gitu, emang nunjukin jalan keluar enggak dong? Nggak ada solusi ya? Iya. Malah jadi masalah ya? Dia kagak ada. Panik doang. Iya. Dia kagak ada di talk ke gua. Gimana lu planning ke depan topik. Mungkin itu cara solusi dia mungkin seperti itu. Cara dia tuh salah, betul. Cara dia salah. Gua nggak bisa Jadi nerima. kalau yang benar harusnya seperti apa sih? Yang bener ya dia duduk berdua, ngobrol. Ya kan, gimana lo ke depannya, tanam-tanamin gua gitu. Iya. Dia belum ada Pasti dia solusi. tahu lah karakter Iya. pasangannya harusnya ya di saat itu harusnya sadar dong gitu kan. Gue selama berumah tangga juga dalam kerjaan gue nggak pernah gue bawa ke rumah. Gue tuh ke rumah berusaha buat netral. Tapi berapa lama sih rumah tangga sama dia? 3 tahun jalan 4 tahun. 3 tahun jalan 4 tahun ya. Berarti masih ada kesempatan Mas Adit 1 tahun lagi. Mas Adit berapa tahun tadi hubungan? 2 tahun. 2 tahun ya. Itulah godaan 3 Berarti tahun, ada 4 tahun kesempatan itu. dong. Iya berarti ada kesempatan Iya. dong. Jadi dalam masa 5 tahun Iya. itulah cobaan-cobaan rumah tangga itu. Iya. Pasti ada. Pasti ada ya. Harus melalui itu. Bagaimana kalau sudah melewati 5 tahun itu, biasanya aman. Aman. Tapi Ekonomi diuji mungkin. ya apa, hal lain dalam ya. 5 tahun itu biasanya Kesetiaan godaan, atau apa, kesetiaan godaan dan aja. lain sebagainya itu pasti akan ngalami itu. Berarti Mas Adit masih ada harapan di 1 tahun ke depan. Ya seterusnya dong, Bahas. harusnya. Seterusnya. Enggak, Iya. soalnya di umur sekarang ya, kalau gua pribadi ya banyak pertanyaan kayak lu kapan married gitu. Sebenarnya orang yang nanya kapan married itu ada tujuannya Mas. Apa? Mohon maaf nih, anggap Mas Adit belum married ya. Iya. Mas Adit umur berapa? Umur 28. 28. Oke, anggap 28. Ditanya, Mas Adit udah married belum? Anggap Mas Adit belum married jawabnya. Saya Iya. belum married. Mereka itu bertanya bukannya peduli sebenarnya, cuman pengen nanya kalau Mas Adit nikah di umur 28 belum nikah, anggap 29 Mas Adit married. Pasti pertanyaan mereka, terus mau cerai di umur berapa? Iya nggak? Iya kan?
Sama seperti itu. Itulah Sebenarnya makanya. pertanyaan itu sebenarnya arahnya ke sana, bukan mereka peduli Iya. kapan merit itu enggak. Kalau bisa cerainya jangan terlalu tua. Iya, jangan terlalu tua tujuannya. Makanya kalau menurut saya kalau di posisi diri saya sebagai mas tadi ini mas pilot, mas teknisi ya, iya mas teknisi ya. Menurut saya beruntung karena di umur berapa merit umur 24. Selesai di umur 27. masih ada waktu, masih muda. Iya. nggak sih? Iya Masih kan? banyak, bisa Masih beberapa ada kali lagi kesempatan, cerainya maksudnya. Masih ada kesempatan ke depannya Beberapa lebih kali. baik lagi. Iya. Jadi intinya kita nggak usah mendengarkan apa kata orang lah Nggak ya. usah. Kapan nikah gitu, Iya, mesti ditanya. jangan. Nanti kalau sudah nikah, kapan punya anak Iya, ya? pasti banyak Iya. pertanyaan Pasti. ke depan dulu, iya. Kapan punya rumah? Iya, Kapan punya rumah? Nanti kalau udah bawa tanah, kapan mati? Ya, Makanya kalau kita lagi nikah kapan nyusul kan gitu kan Iya, ya. benar. Tapi kalau lagi layat kok kapan nyusul nggak ada ya? Nggak ada, jarang kan? Nggak ada kan? Nggak ada, Kapan nggak ada. nyusul? Iya sih. Yang ngomong kapan nyusul siapa? Teman sendiri. Itu sebenarnya. Kapan bro Nggak ada nyusul? nggak ada selesainya kita kalau ngikutin omongan orang gitu loh. Iya. Jadi apa namanya, mengamati kasusnya Mas Iya. Yoga itu ya, saya sebagai pengacara ya dari sudut Mas pandang. Adit nih, sebelumnya Mas Adit. Mas dari pengacara. Mas Adit, Iya. apa nih job desk? Iya, jadi kerjanya? pada saat Mas Yoga ini yang kebetulan saudara saya itu, pada saat itu dia curhat kepada saya ya sebagai Iya. saudara kan. Saudara. Iya, dia curhat ini. Mas, saya dapat surat cerai nih, surat nikah, maaf, undangan dari pengadilan agama, undangan gugatan perceraian. Pada saat itu, coba Mas, saya baca gugatannya apa? Iya. Gugatannya, pokoknya di dalam dalil-dalil gugatannya itu banyaklah masalahnya, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Iya. Tapi kalau menurut saya namanya masalah ekonomi itu pasti hampir semua orang mengalami ya. Pasti, Ya kalau pasti. ya apa namanya rumah tangga baru itu pasti cobaannya banyak ya, Ekonomi. termasuk masalah ekonomi, masalah Betul. wanita idaman lain dan lain sebagainya itu pasti ada godaannya. Pasti ada, Dan Dari segala sisi. iya, makanya saya nangani kasus semacam Mas Yoga ini ya sudah Hal yang maklum loh, bukan wajar puluhan lah. lagi, ratusan. Iya, ratusan. Nah. Banyak Ribuan kasus-kasus bahkan ya. seperti ini. Jadi ya Iya. artinya bahwa namanya faktor ekonomi itu pasti bisa diselesaikan. Ya pasti bisa disiasati gitu. Iya. Nggak sedikit salah satu faktor ekonomi aja cerai. Jangan sampai perceraian itu menjadi suatu apa namanya Jalan budaya gitu, jalan keluar, Iya, gaya hidup ya. Kayak hidup. Karena mungkin banyak teman-temannya yang mengalami kasus yang sama Iya, ya, betul. terus Jadi patokan. menjadi patokan Jadi udah. patokan. Apalagi ngompor-ngomporin temennya, Iya. udah kamu cerai aja, kamu Iya. cari yang lebih kaya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang Nah. tidak benar. Itu sebenarnya tidak benar. Berarti Mas Adit di saat Mas Yoga curhat pada Mas Adit nih, Iya. Mas Adit posisiin diri Mas Adit sebagai pengacara atau sebagai saudara? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, sebagai ibaratnya Berarti tetap profesional dong. iyalah. Dalam job desk-nya ya. Artinya saya memberikan nasihat-nasihat baik kepada Mas Yoga. Iya. Begitu juga istrinya Mas Yoga pada saat itu. Oh, Mas Adit juga yang Iya, Oh, karena saya semuanya. kan juga kenal ya, Iya, sama siap. saya saudara toh. Iya, saudara iya. Iya toh? Iya. Ya. Mari toh. Jadi gitu, makanya saya nasihati dua-duanya. Kalau nggak bisa Iya. salah satu pihak, artinya bahwa semua itu masing-masing punya pembelaan, Pasti. ya kan? Mana yang benar, mana yang salah kita nggak tahu. Dari sisinya Mas Yoga, dia membela diri sendiri, tapi nggak tahu dari sisinya Mbak. Maaf saya sebut namanya. Iya. Ya. Bisa dikata. Mbak Mawar lah. Ya. Acara Mbak Anggap aja Mawar ya. Iya, anggap aja Mawar. Itu saya tanyakan, gimana Mbak? Janganlah apa-apa itu kok larinya ke pengadilan, karena perlu kita ketahui bahwa pengadilan itu adalah suatu langkah terakhir ketika penyelesaian di rumah tangga itu tidak mencapai titik temu. Makanya oleh karenanya di dalam persidangan itu pasti harus ada istilahnya itu mediasi di Oh, sebelum mediasi. persidangan. Nah, di mediasi itu artinya dirukunkan, Iya. karena tujuannya bahwa pada prinsipnya bahwa perceraian itu adalah suatu hal yang sah, namun dibenci sama Allah ya. Iya. Dibenci Itu harus sama Allah, ya. perlu kita pahami. Jadi Tapi itu di setiap agama semua sama. sama, Semua sama ya. terutama di dalam agama Islam ya. Iya. Kalau di agama Katolik dan Kristen lebih dalam lagi maknanya. Oh, Nah, lagi. kita melihat dari sudut pandang Islam, Iya. memang perceraian itu adalah suatu hal yang dibenci Allah. Oleh karenanya sebisa mungkin ya berbagai faktor ya, apalagi faktor ekonomi ya. Iya. Misalnya si suami itu sedang kondisinya perekonomiannya sedang Di bawah, Di bawah. titik terendah ya. artinya si istri ini harus mempunyai inisiatif Iya. gitu loh. Inisiatifnya apa? Ya bekerjalah, membantu ya, minimal membantu. Karena apa? Apalagi kalau ketika pasangan suami istri sudah mempunyai anak,
ya kan? Tapi di saat itu Mas Yoga ini udah punya anak atau belum? Sudah. Oh, sudah. Sudah punya anak satu. Lagi sedang lucu-lucunya itu. Iya. Umur 2 tahun itu kan. Jadi artinya bahwa anak itu adalah sebuah anugerah ya. Anugerah. Artinya anak itulah yang menjadikan pengerat antara hubungan suami dan istri itu ya. Karena ketika itu nanti berpisah, tentunya yang menjadi korban siapa kalau bukan anak kan gitu kan. Makanya nanti bisa berdampak terhadap psikis anak gitu loh. Tapi kalau menurut pandangan Pak Pengacara ya, tadi Pak Pengacara ya? Iya. Mas Adit ya. Kalau menurut pandangan Mas Adit nih, masih bisa dirujukan kembali atau tidak? Tidak menutup kemungkinan. Ya, Berarti namanya ada harapan. pasti Ada harapan kedua. ada harapan. Dan Karena ada harapan kegagalan pun ada. ya bisa Ada. juga, Iya. bisa iya bisa tidak. Oh, Karena iya. kita memandangnya anak ya. Anak. Tidak ada bekas anak ya. Iya. Bekas istri ada, tapi bekas anak kan itu tidak ada. Oleh karenanya kita pandangannya pada anak, orientasinya kita melihat anak gitu. Kan harusnya seperti itu kan. Iya benar. Jangan saling mengedepankan ego. Iya. Ya. Kadang istri ego, emosi, gugat cerai dan lain sebagainya. Tapi nantinya pasti akan menyesal karena apa? Faktor ekonomi. Perceraian masalah faktor ekonomi. Apakah dengan bercerai itu akan menyelesaikan faktor ekonominya? Tidak ada. Kalau istri tidak. kalau tidak bekerja, tentunya kan lebih lebih baik lah ya. Ya kalau tidak bekerja sama aja lebih tidak baik kan. Kalau misalnya masih bisa dipertahankan kan nggak mungkin kan si suami ini akan nganggur terus kan. Suatu saat pasti akan namanya rezeki itu pasti tidak akan tertukar. Iya. Gitu. Jadi itu intinya Mas. Bisa, berarti masih bisa rujuk lah ya. Nah, gue pernah denger ya kalau misalkan mau rujuk bukannya ceweknya harus nikah nikah dulu dulu. sama orang lain gitu ya. Sebenarnya enggak sih. Benar apa enggak itu? Sebenarnya enggak sih. Oh enggak. Enggak, namanya rujuk ya rujuk aja ya. Tinggal nikah secara Siri atau nikah kontrak? nikah agama aja kembali Nikah lagi agama. ya. Misalnya Mas Yoga ini kan masih punya buku nikah kan. Iya. Ya tinggal nikah agama. Secara resmi lah ya. Secara agama aja. ya. Resminya kan ada kan? Iya, iya. Sudah. Kan sudah resmi kan? Iya, iya. Oh, iya. Tapi kita kembaliin nih, Mas Yoga sendiri masih ada harapan nggak sih kayaknya gue demi anak nih, demi keluarga lah bahasanya, gue Ya. kayaknya gue perjuangin lagi deh gitu. Ada nggak sih? Sampai detik ini menurut pandangannya gimana ya? Ini bicara hati soalnya. Iya bicara hati nih. Enggak, jujur aja nggak masalah. Bohong juga kita nggak tahu. Ya kan, bohong juga kita nggak tahu ya kan. Ya jujur Iya. gimana? 2020 sampai sekarang 2022. Dari awal kejadian Iya. itu sampai detik ini, kalau Mas Yoga sendiri pribadi gimana? Masih ada rasa? 2020 ke 2022 itu 2 tahun ya? Iya 2 tahun. 2 tahun gue nggak nyentuh cewek, Sama sekali gue nggak buka hati, Serius? buat orang lain. Oke, terus sama sekali gue tutup. Gimana ya, gue nanti lu ngerasain namanya punya Enggak. anak cewek. Maksudnya langkah-langkah Mas tuh usahanya apa? Kalau emang Usaha aku udah nggak kalau ada. hati Mas masih dalam arti sorry nih, belum move on lah, kasarnya belum move on tuh Iya. ingin perjuangin balik lagi kalau bisa gitu kan. Nah usahanya apa gitu loh? Harus kan ada usahanya. Maksudnya lebih ke pribadi banget usaha. Kalau usahanya apa? Kayak usaha buat dia tahu kalau Mas perjuangin dia tuh apa aja gitu. Ya, yang pertama ya kalau orang ngedeketin itu cuma komen gue aja, datang pergi udah gitu doang. Sekedar kenal, dia pengen tahu gue udah kasih tahu gue begini, ya ada 1-2 orang yang pengen gitu, Iya. lebih jauh. pengen nikah sama lu? Ya nggak tahu ya, ini sih serius gitu. Iya, terus? Cuma gue belum sembuh. Emang hati lu Move on. jujur Move on. masih pengen perjuangin masa lalu lu ini ya, mantan istri lu. Masih, Apa yang dilihat apa dengan Iya. masa lalu itu ya Iya. kan? Kalau perjuangan ya tau lah. iya. Dia nganter iya. gua tuh apa langkahnya ibaratnya- apa aja yang pernah Mas lakuin perjuangin buat dia ya sampai titik ini nih. Coba apa? Selain Mas bilang saya nggak buka hati. Kalau nggak buka hati itu kan pribadi ya. Iya. Iya. Kalau action gue ya banyak. Actionnya apa gitu loh? Ke cewek itu? Iya. Gue berkali-kali susulin dia. Kalau gue hitung-hitung ya dalam setahun itu gue jadi pisah tuh nggak langsung dia duga. Jangka setahun ya, Iya. bisa ranjang gitulah istilahnya. Setiap bulan lah hampir gue kesana. Setiap bulan. Iya. Padahal jaraknya jauh Mas. Ya lumayan lah. Emang pagi- kalau boleh sini. tahu lokasinya di mana? Lokasinya Mas. lumayan jauh di
di Jawa Timur. Oh Jawa Pacitan. Timur, Pacitan. Dari Gue di Tangerang. Oh dari Tangerang. Lumayan kan tuh 600 km. Wah, tiap bulan tuh. Iya. Tiap bulan berarti lumayan juga biayanya juga ya. lumayan. Iya. Dari Pesawat biaya. dari Iya. Jakarta Jogja berapa? Pesawat udah sekian. Iya, belum dari Jogja itu Iya. ke lokasinya kan Iya. harus naik Ya, berapa? mungkin kalau gue terangin biaya juga dia juga nggak bakal. Ini kalau dia Apalagi udah terlanjur iya. tutup mata, tutup. Apalagi telinga. setelah lu perjuangin lu datang ke sana terus. Dengan harapan gue itu setiap datang dengan harapan cuma satu. Gue pengen balikin gimana caranya nih rumah tangga gue normal lagi. Lu datang tuh ke sono selalu dengan harapan. Harapan gue tuh cuma satu, gue perbaikin. Ya. Pertama gue setiap datang ke orang tuanya tuh gue pasti bilang tujuan saya datang ke sini saya ingin silaturahmi. Yang pertama sama bapak sama ibu. Nah yang kedua masih dengan tujuan yang sama. Gue pengen ngomong sama istri gue, ngomong sama anak. Jadi akhir-akhir pertemuan gue pasti gue bilang, ini gimana ke depannya? Lu udah mau pulang atau belum? Jawaban dia tapi sama. Hasilnya Gue butuh waktu, gue butuh introspeksi sampai saat ini. sampai saat ini. Puncak-puncaknya ya Desember 2020. Nah, gue yang dengan harapan datang dari sini, gue udah prepare baju segala macem, menggebu-gebu dong gue. Gue punya rezeki nih, gue beliin tuh dia kalung. Begitu hari H gue mau berangkat, gue udah jalan lagi tuh. Iya. Seingat gue udah jalan, cuma gue belum pesen tiket. Yang jelas gue mau pamitan sama temen-temen gue. Begitu gue mau pamitan, orang tua gue nelpon, kamu di mana? Udah pulang nih ke rumah. Ada apa kan? Gue nggak tahu. Iya. Ini ada gugatan. Wah dari situ gila hancur banget gue. Gue yang mau gebu-gebu bawa hadiah buat dia gitu, pengen nangis. Dibalas harapannya seperti Iya. itu. Di belakang itu dia nggak tahu. Oh, jadi Tapi Caranya di tapi belakang. dia tahu nggak sih sebenarnya? Di situ nggak tahu Nggak dia. tahu nggak, maksudnya tahu nggak usaha yang lu lakuin tadi lu ceritain ke kita nih kan lu ceritain semua nih usaha lu. Dia tuh sebenarnya tahu nggak usaha yang udah lu lakuin tadi? Itu dia. Gue belum sempet nyampein itu ke dia. Kalau gue tuh pengen jalan ke sono. Gue cuma ngasih tahu dia kalau akhir-akhir ini gue pengen ke sono gitu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya obrolan malam ini Iya, obrolan malam ya, ini ya. terdengar ya. Terdengar lah ya. Nah, Kan kita bisa- nggak pernah tahu kan iya, jalur kita nggak lewat tahu. mana jalurnya, Iya. jalur langit entah jalur Iya. YouTube ya. Tuh, kita nggak tahu. Iya. Iya, semua itu tidak ada yang tidak mungkin Jalur kan. hijau. Jalur hijau bisa. Tapi jalur YouTube insya Allah sampai sih. Kan nggak ada yang tahu kan. Siapa tahu ada yang nyampein lah. Gue sih ya selama ini gue pendem sendiri aja. Itu benar-benar kenangan paling pahit lah perjuangan gue yang nggak ada nilainya, nggak ada value-nya sama sekali di situ. Tapi emang udah nggak sedikit pun kayaknya gue pengen coba hubungan baru nih sama orang lain. Kayaknya gue nggak bisa kayak gini aja gitu. Ada nggak sih harapan kayak gitu? Apa emang dari hati kecil emang gue cinta banget sih, gue pengen perjuangin hubungan gue perjuangin lagi gitu. Apa gitu? Jadi gini lu nikah, otomatis lu cinta dong Iya. sama istri lu. Lu punya anak, nambah cinta nggak lu? Cinta pasti Iya. lebih sih. Ya itu lebih-lebih, bukan lagi cinta lagi. Yang namanya nikah tuh sebenarnya bukan cinta jatuhnya kalau gue bilang. Iya. Jatuhnya tuh lu sayang. tapi gini maksud gua ketika lu udah berusaha terus menerus tapi jawabannya Tetap sama. tetap sama, masa lu harus kayak begitu terus? Iya, kalau lu pribadi gimana? Ada Nah, batasan gak sih? Batasan ada, makanya dari sekarang si Aris ini nanya gue kan, kalau lu dulu kayak gitu perjuangannya gimana? Dia nanya gue kan actionnya gimana? Ya itu terakhir gue batasan gue di situ, kapasitas gue udah sampai ujung lah. Paling patahnya di situ, gue titik paling patah. Ya udahlah, gue udah bener-bener yang banyak kata ya udahlah hidup gue. Iya. Gue ikutin gimana kemana Terus kalau buat sekarang nih, nextnya gimana nih? Kedepannya lu bakal lakuin apa nih? Apa lu tetap stay kayak lu banyak ya udahlah gue udah pasrah. Kalau emang dia jodoh gua, next dia bakal kembali sama gua dan dia juga gak akan buka hati lagi buat orang baru apa gimana gitu next kedepannya. terakhir chattingan dia ya, dia bilang kalau dia tuh nggak bakal nikah lagi. Itu janji dia. Iya, gue entah bener apa enggak. Iya, Jelas itu gua kan nggak janji pernah dia. bener ngarepin itu. Iya. Kalau janji lu apa nih? Gue nggak pernah ngumbar janji. Iya buat next ke depan apa yang mau lu lakuin tuh apa? Gue nggak punya janji sama orang lain sekarang kecuali gue punya janji sama diri gue sendiri. Lebih ikut prinsip lah. Ya prinsip gue sekarang
gue nggak mau cari dulu lah, nggak mau terburu-buru. Oh mungkin poin lu memperbaiki dulu introspeksi diri Iya, gua, gitu. lebih baik lagi. Next kalau gua udah jadi yang terbaik, gua bakal usaha lagi gitu. Ya dari karir juga kan jenjang gue nih masih di tengah-tengah lah. Oh belum stabil nih kerjaannya. Karir gue tuh masih di tengah-tengah, jadi posisi gue tuh teknisi. Nah tapi jenjang teknisi itu ada namanya mekanik, ada namanya engineer. Sedangkan gue ini masih mekanik nih. Padahal gue setahun lagi tuh udah bisa lah gue jadi engineer. Insya Allah engineer lah ya. Kalau istri tadi ngedukung di saat itu mungkin ya. Iya. Tapi malah ya ibaratnya kalau bahasa anak muda nih malah sirkus lah istri ya. Atraksi lah ya. Banyak Atraksi, iya. Seharusnya hidup udah tenang, dia malah sirkus. Kan gimana ya? makanya, terlalu banyak atraksi. Iya, kalau gini kan kita bingung mau ketawa tapi takut salah, ya kan? Apa drama kan? Apa drama? ujungnya? Satu langkah kita mau ke atas nih, Iya. tinggal ya mohon maaf, Makanya. tinggal suksesnya tadi loh. Iya. Gaji udah otomatis berubah dong. Makanya tadi bilang si Mawar ini katanya nggak akan menikah lagi kan? Iya. Artinya di dalam arti itu kan berarti dia masih cinta kan? Masih cinta, sebenarnya, kan? iya menyimpan Iya, rasa yang Kenapa harus jalan Ditahan, ini yang harus iya. dilalui kan? Iya. Ya itu dia pernah bilang juga satu WhatsApp lagi satu chatting, kalau gue tuh jahat banget ya, gue nggak ngebolehin lu pergi, tapi gue sekarang sama cowok lain. Oh. Berarti Dalam sih. ya Dalam sih Sebenarnya ya. kalau gua takut kayaknya dua-duanya masih sama-sama cinta sih. Mungkin gengsi kali ya. Nggak tahu. Kenapa nggak bisa bersatu lagi? Gua nggak tahu. apa mungkin upayanya ini masih dilihat sama si Mawar ini, maksudnya Itu sih. sejauh mana perjuangannya Iya, dia. pengen kayak coba dong perjuangin gua. Iya. Gua pengen lihat sampai mana sih lu gitu. Perjuangin gua yang sampai bener-bener yang bener gua yakin lagi nih Iya. balik lagi sama lu. Gitu. Dia masih menguji ya Masih menguji dan masih mungkin membuka dia. hati ya. Iya. Sepanjang Tapi kalau Mas pribadi kan nggak mungkin ya. Ketika kita udah nomor lain kayak sesekali nggak setelahkan hidup dia. Kalau Mas lihat pribadi nih, dia pribadi masih dia coba diri dia tetap sendiri kayak Mas yang lakuin. Apa dia udah jalan sama orang baru? Nah itu dia. Sampai sekarang ini gue nggak follow-followan. Berarti Semenjak gue nggak- resmi Iya. Desember 2020 itu udah gue total gue blok semua. Nggak pernah nyari tahu berarti. Nggak pernah. Karena udah tahu kan ketika kita nyari tahu pasti kita yang sakit. Ya balik lagi ke kita, iya. Kita yang sakit ya kan. Sama aja lu kayak nyakitin diri sendiri lah, lu pengen tahu Tapi awalnya. masa nggak pengen tahu tentang kehidupan anaknya seperti apa? Kalau anaknya ikut si istri gitu kan. Iya, Oh, anak lu ikut istri. iya. Lu nyari tahu nggak tentang anak gitu? Yang selalu gue cari tahu prioritas gue anak. Ah. Iya. Tapi anak lu nyariin lu gak sih? Lu tau nggak? Yang jelas anak gue tuh bener-bener lengket banget ya sama gue. Sayang banget sama anak lu. Sayang banget ya. Kalau disuruh milih anak sama istri lu milih siapa? Gue anak lah. Milih anak. Iya. Harusnya kalau itu tuh bukan pilihan. Jadi otomatis berjalan tuh udah ada hukumnya. Yang namanya istri, udah ada anak. Ya, mau nggak mau kita bagi dong kasih sayang kita. Mau lebih-lebih ke anak. Iya benar. Iya. Iya sih benar sih. Gue terakhir itu masih stalker dia. Jadi dia masih yang belum ada orang lain lah. Gue lihat masih. Tapi ini Pasif. Mas, seandainya ya kita bicara seandainya nih, kita nggak tahu ya. Kalau dia dapat orang lain, buat Mas pribadi gimana? Bisa menerimanya atau? ya harus menerima, itu kan haknya dia tuh. Iya, nanti Mas Adit ada jatahnya setahun lagi ya. Mohon maaf nih, nanti ini Mas Yoga tadi ya, pilot tadi teknisi ya. Gimana kalau Mas Yoga? Bisa nerima nggak? Untuk saat ini gue udah bisa menerima. Udah bisa. Untuk saat ini. Iya. Sekalipun dia sama orang lain bahagia Kalau sama orang lain. kemarin gue belum bisa nerima mungkin ya. Yang nerima mungkin di mulut kali di tongkrongan. Tapi kalau misalkan terjadi, seandainya kita bicara seandainya ya, terjadi nih sama orang lain, Mas pengen bilang apa sih buat dia? Kayaknya sih udah terjadi ya. Iya, pengen bilang apa sih pesan buat Mas kayak dari hati kecil Mas nih apa yang bakal Mas bicarain ke dia, ucapin ke dia gitu. Sampein ke dia pesannya apa gitu. Dari status kan gue udah resmi ya bisa. Iya. Nah dari situ gue masih punya tugas satu dong. Sampai anak gue nih nikah. Tanggung jawab. Ya. Iya. Itu masih kayak tugas ya, tanggung Tugas ya, jawab lah tanggung ya. jawab lah. Tanggung jawab gue. Nah si ibunya ini ya begitu gue resmi gue udah gak punya tanggung jawab. Dan setelah dia udah punya pengganti baru, ya udah Lepas tanggung jawab. bener-bener lepas lah ya. Tadinya Iya. yang tadinya lepas, nah sekarang kita udah bener-bener lepas. Tapi nggak ada yang pengen diomongin gitu. Kalau ada. seandainya itu terjadi gitu. gue gak pengen Kayak misalnya, contoh misalnya kayak gue cuma titip anak gue sih gitu.
Ya itu sih udah dari awal, dari pas gue Jangan pernah lu berubah gitu, kayak misalkan walaupun lu nikah sama orang lain, lu tetap jadi ibu yang baik buat anak kita gitu. Ya, itu Karena udah itu mau pasti. dari gua juga gitu. Iya. Nanti Mas Adit ya, 1 tahun lagi. Nanti ini Mas Gitu. Yoga, iya gitu. Itu doa itu nggak boleh Oh itu. ya? Oh nggak boleh ya? Doa yang baik-baik Masalah, dong. iya. paling jangan sih kalau gue ceritain ini panjang banget. Gimana ya kalau gue bikin film juga? Tapi nggak Nggak ada yang nonton. Ya, iya. tapi nggak ada yang mau diomongin gitu, kayak seandainya itu terjadi gitu. Kalau Terus nggak- Yoga nggak mau ngomong pesan apa buat dia gitu. Kalau gue udah terlanjur gimana ya mas ya? Berarti lebih ke pasrah dong. Iya, udah bener-bener. Gue bisa terima banget nih, ikhlas gitu. Saking ikhlasnya gue nggak bisa ngomong apa-apa gitu kali ya. Iya. Kalau ke anak lu ada nggak? Kan Anak. anak lu istilahnya belum Anak ngerti sekarang kan apa-apa dia belum sekarang. ngerti. Iya. Ya gue lebih sekarang gue lebih nyuntiknya dari doa kali ya. Dan gue doa ya sekarang prioritas gue orang tua, anak. Tapi yang lo ambil nih dengan keadaan lu sekarang nih sampai tercerai gitu, berarti kan lu punya pelajaran hidup yang benar-benar ternilai nih, pelajaran hidup banget ya. Banget. Iya, terus lu gimana nih? Ya mungkin Buat, yang ngalamin buat kayak ke depan gini. enggak, buat ke depannya next lu dapat lagi nih jodoh lu nih. Nah, Pelajaran lu tuh gimana sih maksudnya? intinya kita banyak lebih hati-hati lah. Hati-hati. Jadi nih kayak yang tadi lu tanya, ada cewek masuk. Iya. Nah, kita perhatiin nih gerak-geriknya gimana, dari cara dia nge-treat kita. Ya nanti lu lebih tahu. Berarti lu lebih nggak mau main-main lagi ya, kayak ibaratnya Udah kalau ada dulu. waktu lah buat Iya. kayak gitu. Buat apa sih nih cewek datang cuma ya sekedar pengen tahu gua. Udah lah, gua nggak yang jalurnya kayak gitu lagi. Pacaran, jalan, berantem, ribut. Udah bukan masanya kali ya. Udah di depan lu inilah berapa langkah. Kan kalau lu kan masih Tapi kalau boleh tahu umur berapa Mas umur? umur gua sekarang jalan 29. Tapi dari gayanya kayak umur 17-an Ya ya. alhamdulillah. Bapaknya Iya, tuh, makanya. sisanya. Sisanya aja 17. Biasanya 17 ya. Mungkin beda kali ya. Yang mungkin Karena tongkrongannya sama anak-anak yang muda gitu, Iya, kayak Mas gitu. Aris. Jadi nggak bener. gitu ya. Jadi Ya lu nggak boleh nongkrong yang masih jomblo gini. Iya, justru circle lu malah Ketularan santai. ngebunuh karakter lu, pola pikir lu Lu kebunuh. jadi nyalain gua, lu santai gara-gara gua. Ya karena circle tadi. Kalau circle santai ya santai terus. Santai terus. Iya. Kalau gua kan baru yang cerita ini baru pertama Ya, itu buat nih, edukasi. yang gua dapet, yang gua tangkap kayak gitu. Kalau misalkan menurut Mas Adit hubungannya Mas Yoga ini gimana sih? Kok bisa seperti Iya, kayak gitu? tanggapan Mas Adit tuh seperti apa sih gitu? Nah, Iya. gua pengen tahu deh Coba, tanggapan orang. ya coba. Jadi- Ini bukan sebagai orang ya, Iya. sebagai pengacara Nah. sesuai job desk-nya ya nggak sih. Yes. Coba. Ya artinya bahwa seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, Iya. namanya rumah tangga itu pasti ada cobaan dan nggak mungkin ada kecocokan, itu pasti. Namanya rumah tangga nggak mungkin cocok ya. Namanya dua hati, menyatukan Satukan. dua hati. Otomatis masing-masing kan punya prinsip Nggak sendiri, mudah lah ya. nggak mungkin bisa menyatu. Tapi bagaimana ya, kita harus mengerti satu sama lain ya, Iya. memahami ya, saling melengkapi. Jadi intinya itu Mas, nggak mungkin namanya rumah tangga itu bisa apa namanya cocok. Harmonis banget Nah, gitu, lurus banget enggak mungkin. ya. Pasti semua rumah tangga itu pasti nggak cocok awalnya, tapi bagaimana kitanya ya, pendewasaannya kita kan gitu kan. Iya. Jadi baiknya seperti apa kalau Kadang harus di saat kita mengalah gitu. Jadi jangan egois gitu loh. Kalau zaman pacaran mungkin udah putus selesai, ya. kan? Tapi kalau rumah tangga ini rumah tangga loh ya, bukan main-main gitu loh. Iya. Apalagi sudah punya anak kan gitu kan. Biayanya mahal loh. Biayanya mahal kan. loh. Apalagi Dangdutan dangdutan, terus Iya. ngasih seserahannya kan, kesalahannya. maharnya dan lain sebagainya. Itu loh, jadi kita harus melihat itu. Jadi jangan dilihat nggak enaknya, sisi enaknya gitu loh. Pada Iya. misalnya bangun subuh, terus Ibadah. sama ibadah istri, ya sama istri, habis itu terus mandi keramas, Iya. habis itu sholat Iya, subuh karena jamaah kan iya. indah kan. Iya. Jadi jangan dilihat dari jelek-jeleknya aja. Kalau dilihat jeleknya ya pasti ada gitu loh. Iya. Jadi jangan dilihat keburukannya terus loh. Di saat masa-masa indahnya, jalan-jalan ke Bali bareng Iya. ya, sampai di Nusa Penida itu foto bareng Iya, itu ada, kan ya, asik iya, banget ada kan. momen-momennya ada ya. Wah, Iya benar. kita aja yang pengen ke sana, check-in lah ya. makanya. Iya, benar. Kita aja belum bisa ke sana-sana itu mengatur waktunya kan. Iya, benar sih. Kayak Mas Yoga itu harusnya ya, baik Mas Yoga maupun mantan istrinya juga harus bisa melihat gitu loh, sisi-sisi indahnya yang harus Kan kita dia udah lihat itu. gini.
Nah itulah, Menutup mata. jangan sampai ini yang perlu di garis bawahi ya. Iya. Jangan sampai mungkin ada faktor-faktor X di belakangnya yang memberikan nasihat-nasihat yang tidak baik terhadap rumah tangga ya, karena namanya rumah tangga ya sudah masing-masing. Dapurnya sendiri, nggak boleh dari pihak luar ya. Ingat ya, pihak luar itu kan bisa dari siapa aja kan, Iya. baik orang tua, keluarga, tetangga, teman, sahabat dan Di lain luar sebagainya. itu. Memberikan nasihat boleh, tapi jangan sampai masuk ke dalam dapurnya rumah tangga orang, karena itu nggak di boleh situ- mas kayak gitu ya, mas. jelas nggak boleh lah. Rumah tangganya kan, kepala rumah tangga kan adalah suami kan. Benar. Iya. Jadi sudah acuannya adalah suami gitu loh. Memberikan nasihat aja, tapi jangan sampai memberikan nasihat yang tidak baik sehingga menjadi dampak yang tidak baik. Kan seperti itu kan? Tapi rata-rata mayoritas seperti itu sih ya. Iya, ada faktor X di Kenyataannya ya, belakangnya. maksudnya kita bicara realistisnya ya, Iya. keadaan aslinya seperti itu. Karena labil ya. Terkadang pihak dari keluarga ikut turun tangan, Itu juga yang buat faktor utama juga berantakan banyak. ya, faktor utamanya. Makanya intinya namanya rumah tangga, orang tua jangan sampai ikut campur. Ya. Namanya juga rumah tangga kan. Sudah rumah tangga masing-masing gitu loh. Benar sih ya. Tapi dengan Mas Adit ngasih pencerahan seperti itu, kalau yang saya ambil kesimpulannya ya, jangan nikah deh ya. Aduh, Kalau bisa begitu aja, Mas. Kayaknya nih, kok Iya. kayak jauh banget ya. Nggak ada yang nyambung kok. Lebih baik kita nggak usah nikah. Kalau kita bisa bahagia, kenapa harus menikah? Iya nggak gue? Iya. Itu kalau lu kaya. Tapi jangan. Kalau dia Kebahagiaan harus keturunan kita harus menikah. Itu ibadah, ya kan? Ibadah terpanjang. Iya. Itulah. Makanya kita dianjurkan untuk menikah. Karena ibadah terus. Tapi bukan kewajiban kan? Ya wajib ibadah kan wajib. Iya. Wajib kalau mampu. Kait ya. Kalau mampu kan. Kalau nggak Ibadah mampu, kan harus nikah. ada-ada. Iya. Sebenarnya kan banyak cara. Tapi ya sebaiknya ya namanya Nikah. supaya hidupnya lebih sempurna kan Tapi ya. kan, Punya ada nikah, hikmah lah ya, punya maksudnya- istri, punya anak. Maksudnya kan ada hikmah mas. Iya. Dengan terjadinya seperti ini pun ada hikmah. Mungkin ini cara Allah ngasih pelajaran buat mereka berdua. Iya. Dalam artian ya mungkin Mas Yoga pribadinya di saat itu belum sampai di titik yang kayak sekarang nih kesabarannya. Sekarang alhamdulillah dikasih kesabaran yang benar-benar sabar. Bisa mendapatkan lebih baik. Iya. Di Lebih suatu- baik lagi. Iya. Maksudnya dalam hal kesabaran. Terus 4 tahun lagi nggak? 3 tahun lagi selesai nggak kan? Enggak, jangan sampai lah. Jangan sampai. Jangan sampai masuk lubang yang sama kan? Iya. Iya. Itu menjadi Pelajaran hidup pembelajaran. banget deh gitu kan. Langkah. Peluangnya Pelajaran ada, hidup. peluangnya Tadi ada kan betul tuh. Mas Yoga bilang hati-hati, lebih berhati-hati sih buat saat ini. Iya. Berarti kan udah dapat pelajaran yang bener-bener Iya. dalam lah pelajarannya Lalu gitu. justru Mas Adit mah udah biasa ngurusin kayak perceraian gitu kan. Dia malah melintang lah. Iya, pelajarannya udah banyak. Tapi gue mau nanya nih, kalau orang yang nikah itu kasus yang paling aneh ada nggak? Kayak masalahnya kayaknya kayak gini sepele doang kok bisa cerai gitu? Iya, ada nggak Gara-gara Mas? ditendang di kasur waktu tidur ngigo terus Iya, dia misalkan Nigo nih, dia nggak sadar nih nendang gitu. cerai. Cerai banyak mas, namanya orang kan kita nggak tahu ya emosinya bagaimana kan. Jadi ada aja masalah yang Karakternya ibaratnya- beda-beda ya. Iya, masalah sepele pun nanti berujung jadi perceraian, itu banyak. Tapi Banyak, yang Mas. paling sering dari mana nih Mas? Dari sisi mana? Ekonomi kah? Kalau bicara faktor sering ya pasti faktor ekonomi. Atau maaf ya, maksudnya kayak seknya kurang nih deh gitu. Misalnya kan ada aja kan. Kata-katanya, terus gimana? Ya gue jajan lah. Lu udah siang jajan terus, udah nikah sama aku, ya lu kurang gimana? Kan ada aja kan. Makanya- ada nggak justru? Yang Kalau- lain sepele. Nggak, seandainya ada nggak sih sebenarnya? Ya kalau bicara seperti itu sih sebenarnya Yang bisa masalah- dibicarakan lah ya. Kalau misalnya masalah rumah tangga itu bisa dibicarakan. Tapi ada nggak? Kamu kalau misalnya Ada nggak? kamu Yang naikin minum obat kayak Iya, apa kayak gitu iya, ada loh. nggak yang naikin ke pengadilan kayak urusan masalah kayak tadi alasan dia tuh Masalah karena tajam. ya mohon maaf nih sex education-nya kurang nih gitu. Ya sebenarnya sih itu Emang kenapa dia nggak mau dari depan dari belakang mulu ya? Karena enak kan di belakang hancur baik kan itu istilahnya. off the record aja sih sebenarnya. Gitu. Cuman kalau di dalam alasan gugatan itu ya nggak seperti itu kalimatnya kan. Oh, kalimatnya Mungkin gitu. kalimatnya Baiklah, kalimatnya gini baiklah. lebih halusnya Baiklah. tidak Anal apa tidak gimana bisa gitu, memberikan nafkah batin. Oh, Ya, ya. mungkin seperti itu Dibungkus. bahasa halusnya itu Dibungkus lebih halus, dikemas iya. dengan bahasa halus tidak Dikemas bisa lah, memberikan ya. nafkah batin. Nafkah batin kan luas kan? Halus dong, Mungkin ya. apakah tidak Iya, bisa atau peltur ya kan? Iya pelter. Atau nggak artinya? Iya. Kultur apa? Nempel mantur gitu loh. Jadi artinya banyak faktor seperti itu gara-gara garis besarnya lah. Iya. Cuman dikemas dengan bahasa yang tidak bisa memberikan nafkah batin itu ada dan banyak. Gitu. Jadi ya
Kalau seperti itu kan bisa lah diselesaikan dengan pengobatan dan lain sebagainya kan, Alternatif lah ya. alternatif. Emang tadi katanya bisa. Jangan tanya kalau gitu. Itu tadi bisa memberikan pengobatan. Jelas. Iya, bukan sekedar solusi ini. Jelas Pengobatan pasti. yang Ya baik. saya memberikan saran pun yang juga baik. Ya misalnya seperti itu kan ada jalan-jalan keluarnya gitu loh. Iya. Jalan keluar cari yang lain. Jalan menuju Roma, ya kan? Tapi kalau nanganin kasus kayak gini sebisa mungkin harus disatuin dulu gitu ya. Ya pasti. Dimediasi. Di mediasi dua-duanya. Iya, di dua-duanya. Tapi kalau satu doang nggak bisa. Ya kalau satu doang namanya menasehati kan. Kalau mediasi berarti akan dua belah pihak kan. Saya soalnya nggak paham nih mediasi itu apa sih maknanya gitu. Ya artinya mediasi intinya dinasehati supaya jangan sampai bercerai. Dirukunkan. Iya, iya. Ada mediator, penengah. Penengah. Mediator itu memberikan suatu nasihat kepada kedua belah pihak. Bayar mas. Apa? Mediasi itu Oh, bayar. enggak. Oh, enggak. Karena mediasi itu sudah include di dalam pengadilan. Oh. Seperti tadi sudah saya sampaikan itu, sebelum ke persidangan ada ranah mediasi gitu. Oh, jadi ada pelajaran ya dari Iya. Mas Adit ini ya. Jadi kalau mau Jadi kalau lu cerai gampang. Iya. Harus- Ini kita punya channel temen ya bisa ngurus perceraian lah ya. Ya itu Kalau bisa jangan berurusan lah. Urusan Jangan sama sampai dia lah. yang lain aja. jangan Tapi sampai. gitu. kalau Mas Adit pribadi berarti pas nanganin seperti itu Mas Adit selalu menasihati yang terbaik. Oh iya, artinya bahwa ketika orang itu sudah mantap bercerai, Iya. tetap saya memberikan nasihat yang baik. Tapi walaupun dia tetap Kekeh. sudah kekeh, tentunya kan berjalan nih proses sidang. Iya. Di tengah-tengah proses sidang pun tetap saya memberikan saran yang terbaik. Udahlah, dicabut aja gugatannya kalau bisa, kalau bisa diselesaikan baik-baik. Tapi kan kalau dicabut masih nggak dapat. Dapat kan udah dari awal dapatnya. Iya. Oh. Iya. Udah dapat pahala, dapat uang juga kan Berarti gitu. Mas- Iya benar sih. Ya. malah Iya kan? lebih baik kan. Iya kan? Iya. Pahalanya dapat. Tapi seandainya uangnya jadi dapat. cerai lebih banyak dong. Enggak Pak, duitnya. juga. Itu kan sudah dibicarakan dari awal. Oh iya. Nah, Udah dibayar nih di muka. iya. Terus dinasehati terus berhasil dia mau mencabut gugatannya. Kan dapat pahala Berarti juga ini, kan. Mas, saya pengen tanya nih, langkah apa biar kita bisa jadi pengacara juga nih? Ya. Kuliah. Kuliah lah pasti. Kuliah. Kuliahnya jurusan apa mas sebelumnya mas? Ya nggak usah ditanya lah, jelas hukum lah. Oh. Kan kita nggak tahu. Siapa tahu? Kira-kira bayar? Nggak, siapa tahu penonton di rumah kan nggak ada yang tahu kan. Maksudnya langkah jadi pengacara. Kayaknya enak jadi pengacara ini nih. Soalnya dia yang ngomong enak banget gitu kan. Siapa tahu ada yang termotivasi pengen jadi pengacara. Ya bagus kalau begitu. Iya. Kita kan Mahal. Mahal artinya nggak, bahwa Mas? kita sebagai pengacara itu adalah memperjuangkan keadilan gitu loh. Memperjuangkan keadilan ya, bukan berarti kita membela yang salah. Ini yang harus perlu kita ketahui bersama ya, Berarti bahwa tidak ada memihak satu sama lain. artinya gini, Menengahkan bener-bener adil, seadil-adilnya. pandangan orang kadang menurut pengacara itu adalah membela yang salah. Itu sebenarnya salah, keliru. Oh. Jadi pengacara itu sifatnya hanya membela kepentingan klien. Artinya kepentingan klien itu kan pasti memiliki hak yang harus diperjuangkan. Ya. Klien itu misalnya dia salah, tapi kan tidak salah sepenuhnya. Pasti di kesalahannya dia pasti mempunyai sisi kebenarannya. Iya. Nah, sisi kebenaran itulah celah kita yang harus kita perjuangkan di muka pengadilan. Supaya apa ya? Supaya hakim dalam memberikan suatu putusan benar seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan gitu. Jadi bukan kita membela kesalahannya, salah. Kalau membela kesalahannya kita melanggar kode etik dong, Iya. memutarbalikkan fakta kan. Tapi yang harus kita bela adalah hak-haknya daripada si klien tersebut. Sama adil-adilnya. Adil-adilnya. Tapi berarti Mas Adit menanggapi masalah-masalah kan yang ngurus kemarin Mas Adit ya? Ya, Itu udah menurut Mas Adit udah paling adil lah ya? sebenarnya aku pun sudah memberikan nasihat kepada kedua belah pihak ya, baik Mas Yoga maupun mantan istrinya. Senawar lah ya? Iya. Senawar ya? Sudah memberikan nasihat berkali-kali. Namun ya memang karena mungkin sudah terstigma atau sudah ada pengaruh dari orang lain dan lain sebagainya supaya pokoknya harus gitu. Jadi Harus. sudah Kekeh nih, kekeh kalau nih. sudah satu ya sudah gitu loh. Jadi ya kita nggak bisa memberikan Matang nasihat pun lah ibaratnya aja, kayak ya. ngomong Mentah ya, kosong gitu mentah loh. ya. Sama aja namanya orang cinta kan lagi gandrung kan, cinta itu kan buta kan. Iya. Makanya kalau namanya orang Love is kita blind. menasehati orang yang cinta ya sulit gitu loh. Sulit, buta. Makanya kalau orang cinta Berarti itu dia kan ada cinta sama orang lain? ya kalau itu nggak Berarti dia tahu. buta? Iya, namanya lagi Tapi dia udah sudah melek. Oke. ya Dia itulah. buta. Oh, buta. Kenapa gitu ya? Soalnya saya belum pengacara nih mas. Gitu. Ya, jangan sampai lah. Enggak, maksudnya banyak belajar juga dari. Iya. Ya karena pembelajaran itu bukan cuma dari pengalaman kita ya. Pengalaman orang lain Orang pun lain. kita bisa belajar Betul, gitu. itulah.
pentingnya Tapi kita apa yang sharing. dipelajarin ya pacaran kayak gini? Ya, artinya di dalam rumah tangga itu bagaimana sih dalam memberikan Berhati-hati kali ya. memberikan nasihat, Iya. memberikan ya saling melengkapi itulah. Saling Itu yang melengkapi, harus ya. kita pelajari. Ego kurangi. Ego, kedewasaan itu loh yang harus kita pelajari. Tapi kalau Mas. kita tanya kembali ke Mas Yoga ya menyesal atau tidak sih sebenarnya? Ya, bener-bener Setelah menyesal. setelah langkah yang diambil di keputusan sidang itu kayak berdua kan itu kan kemauan berdua dong otomatis ya? Ya Berdua belum apa tentu, sendiri sih? belum tentu. Sepihak atau gimana? Sebenarnya Mas Yoga tidak mau bercerai, keberatan lah. Berarti tidak adil dong? Katanya adil. Bukannya tidak Gimana nih? adil. Maksudnya gimana nih? Jadi ketika istri menggugat, artinya Iya. kan ada suatu masalah. Iya. Nah, hakim memandang di dalam permasalahan tersebut Ditimbang lagi dong berarti. apakah terbukti, Terbukti atau tidak gitu ya? Gugatan tersebut terbukti apa tidak? Makanya dikuatkan oleh bukti, yaitu ada surat dan saksi. Ketika saksi itu sudah memberikan keterangan dengan jelas yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangganya itu, Ya. dan itu memang masuk dalam kategori Ya. di dalam kompilasi hukum Islam itu, ya hakim memberikan suatu putusan, yaitu mengabulkan gugatan perceraian daripada si penggugat atau mantan istrinya itu. Itu kan Jadi- secara hukum. Ya, Kalau setahu gue nggak tahu ya benar atau salah. Tapi setahu lu, tapi lu nggak tahu gimana sih? Iya, gue nggak tahu sih Iya. benar atau salah. Ya, Kalau jelas kalau kalau pihak cewek itu sebenarnya nggak boleh menggugat cerai gitu. Harus cowok yang nalak gitu. Bener nggak itu? Coba Ya. secara Mas Adit nih. Ya. Ya ini buat yang mau cerai ya, Iya. biar tahu lah, nanti biar nggak salah langkah ya. ya, iya. Buat yang mau yang cerai, jelas di dalam hukum negara ya, di dalam hukum negara ya artinya bahwa istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian. Oh berarti tandanya bisa. Bisa. Ini buat perempuan di rumah bisa kok nganggepin penggugatan ya. Nggak perlu takut ya. Nggak perlu takut. Iya. Ada hak. Ada hak. coba nanti kotaknya di besar ya. Coba baca di dalam buku nikah itu kan di paling akhir itu kan ada sikat taklik talak ya. Sikat Itu taklik ada. talak ada. Jadi istri berhak mengajukan gugatan ketika masuk di dalam sikat taklik talak tersebut ya. Salah satunya tidak memberi nafkah selama 2 tahun berturut-turut. Nafkah pertama. Suami Kedua. meninggalkan istri dan berpisah selama 2 tahun berturut-turut Ya. dan lain sebagainya, dibacalah di dalam Ada isi ada lah ya. kutipan tertera akta ya. itu ada. Ya jangan cuma buat foto. Iya. Iya. Kita gini doang foto Iya. dia. Iya. Tapi Kami artinya itu- nggak tahu nih. Isi-isinya nggak tahu. Iya benar sih. Lu tahu nggak cek? Baru tahu ini. Gue cuma buat foto nih. Tapi nyesel banget sih nggak Mas juga. Aduh, balik Penyesalan lagi. itu ada nggak sih? Penyesalan itu ada nggak sih? Ini kayaknya nyuruh gue nangis ya di sini. Enggak, maksudnya biar kita tuh tahu semua biar jelas gitu loh. Ntar kalau gue cerita Jadi- nyesel nangis bareng. Jadi mereka semua di luar juga bisa ngeliat gitu. Oh ternyata nggak enak gue cerai karena Nggak usah nikah aja lah gitu iya, mungkin ya. berarti kan pandangan orang kan seperti itu gitu. Misalnya Mas Yoga bisa jelasin nyesel nggak sih? Ya itu tadi yang pertama gue bilang, gue nyesel banget. Nyesel banget tuh ya. Gue ngerasa gagal jadi cowok, jadi kepala rumah tangga. Apalagi kan gue anak satu-satunya gitu. Oh satu-satunya Mas Yoga. Kenapa Anak sih keluarga gitu? ya? Pertama gue ngerasain kayak gini, ngalamin gini, kenapa sih dari sekian banyak orang harus Kenapa harus gua gitu? Iya, Oh gitu ya. itu yang gue pertanyain. Kenapa harus gue ngalamin? Kadang ya masih kayak nggak percaya aja. Kayak mimpi lah Iya, ya. dan sekarang gue kok sehancur kayak gini ya? Nggak nyangka. Karena ekspektasi gue tuh gue nikahin dia nggak ada kepikir apa segala macam. Tapi kan Mas Yoga bilang itu berarti Mas Yoga ngerasa gagal ya. Iya. Tapi selama Mas Yoga nikah sama dia tuh ada nggak sih ngerasa diri Mas kayak gue udah ngelakuin yang terbaik loh, yang dari hati kecil kayak gue udah ngelakuin yang paling terbaik, kok bisa gagal gitu? Itu ngelakuin terbaik apa enggak sih? Apa ada? Gue pasti alin lah kalau buat rumah tangga, gue pasti alin. Walin ya. Ya, gue kasih contohnya di sini ya, bukan gue pamer segala macem sebagai kalau rumah tangga ya. Iya. Kayak lu nanti ngerasain kalau lu misalnya kerja sih malam, Iya. istri lu sama anak lu tidur di rumah, itu antara lu tuh bangga di situ sebagai cowok, ya kan?
anak istri lu tidur, lu kerja cari Berarti perjuangin buat dia ya, perjuangin banget ya. Artinya bukan berarti masalah ekonomi itu dari pihak suami itu tidak memberikan nafkah, bukan. Tapi bisa juga si istri ini menuntut lebih di luar kemampuan si suami. Bisa juga. Kadang seperti itu. Jangan memandang faktor ekonomi ini suami ini. Analogi, kita bicara analogi ya. Iya. Kalau menuntut lebih itu kan dari hal ekonomi berarti kan? Iya. Iya kan? Iya. Tapi kalau kita pandang, mohon maaf ya, kita buka sedikit dari segi gaji Mas Yoga sebulan 25 juta. Apa masih kurang ya? Ya sebenarnya sudah lebih dari cukup. Lebih dari Amin. cukup. Apa yang dinuntut lebih itu loh? Makanya Dia kadang butuh 50 juta atau 30? ya makanya Jelas dong. Kita mengikuti gaya hidup Iya. itu nggak akan selesainya kan. Oh gitu. Namanya kita namanya hidup angka ini tuh nggak ada limitnya. nggak ada limitnya. Jadi Bener ya, nggak sih? bagaimana kita bisa menerima satu sama lain aja sih sebenarnya. Tapi seandainya, mohon maaf ya, seandainya istri pun menuntut di saat itu, di saat itu menuntut kayak butuh lebih, kalau dia bicara gitu, Ya. berani open gitu, Oke. mungkin Mas Yoga pribadi bakal nyanggupin, bakal diusahakan. Tapi karena kalau menurut pandangan saya dari kasus Mas Yoga ini miskomunikasi kali ya. Kurang Kurangnya- komunikasi. Iya, jadi kayak lebih ke kayak saling, mungkin saling nahan gitu ya. Yang Sejuga. menuntut komunikasi itu bukan gua Iya. di sini. Bukan gua cari pembelaan sekali lagi ya. Iya. Gua masih intent hubungin dia tiap hari, gua kontak. Kadang gua nanya-nanya, Mas Adit, gimana Mas? Dia ngasih kabar nggak? Oh, Masih. Itu gua masih seneng banget. Entah itu kabarnya buruk atau gimana. Masih bisa terima lah Gua apapun terima kabar apapun dia lah ya. kabarnya ya. Sekarang tanyakan aja sama Mas Yoga sebagai ayah ya, namanya memberikan nafkah kepada anak itu kan wajib ya sampai dengan anak tersebut dewasa. Apakah Mas Yoga sebagai ayah itu masih memberikan nafkah lahir kepada anaknya? Masih atau Kalau tidak? iya berarti ya bagus. Iya, masih Gitu atau loh. tidak Mas? Memberikan nafkah. Gua sepanjang 2020 sampai 2000. Itu awal perceraian. Iya. 2020 sampai saat ini. Sampai saat ini, mohon maaf, 2 bulan ini gua enggak. Bukannya sombong nih ya. Iya, terus gimana Mas? 2 bulan ini gua stop. Kenapa? Kenapa gua stop? Lu worth it nggak sih? Lu setiap habis kirim ke anak lu, gua kasih cek bukti transfer. Lu ngarep nggak sih kalau anak lu tuh ngubungin lu, entah nanya, Di call gitu. iya, Oh, lu butuh itu lah ya Iya, maksudnya. gua sama sekali nggak dapet. Feedbacknya mohon maaf ya, nggak lebih banyak ya maksudnya. Cuma Butuh itu. cuman komunikasi dengan anak. Iya. nggak sih? Dan itu kan haknya si ayah kan, Itu hak komunikasi juga, dengan maksudnya hak jelas. Makanya saya bilang tidak ada bekas Iya. anak. Makanya kalau ibu menutupi akses ketika ayahnya ingin memberikan komunikasi dengan anaknya, Iya. salah ibu tersebut. Salah. Salah, jelas. Dalam agama pun dilarang. Ya. nah itu Karena- dia. Iya. Mohon maaf ya, gua 2 bulan ini setelah gua ketemu sama orang yang tahu agama lah lebih dari gua gitu ilmunya. Iya. Pantas nggak sih gua diperlakuin kayak gini gitu? Ternyata jawabannya benar-benar beda sama gue yang tadinya hati kecil gue tuh nggak tega kalau sampai gue nggak kirim gimana gitu. Ya, gue benar-benar diyakinin di situ. Kalau menurut Mas Adit gimana? Dengan si cewek nggak mau ngasih Viko, terus Yoganya malah nggak ngasih nafkah gitu. Ya makanya tadi artinya bahwa ketika ibu itu tidak membuka akses ketika Iya. ayahnya Coba berusaha lah coba buat- untuk iya, memberikan komunikasi. Iya, Kan komunikasi. sama saja menutupi komunikasi, Aksesnya menutupi ditutupi. akses kan, Iya, menutupi. betul. Artinya bahwa si anak tersebut kan membutuhkan sosok ayah, Iya. Iya kan? Dan ini ayah kandungnya. dan itu ayah kandungnya. Iya, Ketika anak tersebut diberikan suatu pengertian yang tidak benar, ketika anak tersebut kangen dengan ayahnya, tapi si ibunya ini memberikan, Untuk akses memberikan semacam Berita-berita. doktrin, Doktrin. ya, semacam doktrin lah ya. untuk tidak komunikasi dengan ayahnya, itulah yang salah besar dan itu dosa. Oh, dosa itu. Iya, dalam agama dilarang. Makanya kuncinya adalah tidak ada bekas anak gitu loh. Jadi tetap mau bagaimanapun itu anak kandung ya, dan si ibu yang Iya. mengasuh anaknya wajib membuka akses ketika ayahnya ingin komunikasi kepada anak kandungnya. Iya, Gitu benar. loh. Hak. Tapi yang Yoga lakukan ini nggak bisa dibenarkan juga dong. Kayak jadinya dia Yang memberikan nafkah. Tidak memberikan Berhenti. nafkah 2 bulan. Tentunya Iya. kan dia punya alasan tersendiri kan. Tapi, Dia tidak tapi memberikan bisa. nafkah. Maksud bukan bisa sih. boleh. Boleh. Karena sebenarnya- itu jadi boleh berhenti nafkahin gitu. Yang jelas Gue minta ketika keadilan gue. Lu minta hak, lu. ya tinggal negosiasi Iya. aja sih sebenarnya sama Iya. sama mantan istrinya. Aku memberikan nafkah memang kewajiban.
aku bertemu ada anak atau aku komunikasi dengan anak itu Cuma juga aku. kewajiban haknya Mas Yoga gitu loh. Jadi harus saling gitu loh. Balance ya. Tapi Balance. masih ada hak nggak sih mas ketika udah bercerai tapi minta jatah gitu masih ada hak nggak sih? Jelas tidak. Kata apa dulu ini? Jatah tuh luas loh. Iya, jatah nafkah lahir Jatah tidak. melihat Nafkah anak. lahir. Oh. Jatah melihat anak. Oh, iya. Iya kan? Iya. Hak dong. Oh, hak. Yang jelas dong. Kok berpikir jauh bapak-bapak ini di luar sini. Kalau bahasanya aku kangen kamu itu Iya. jatah apa itu? Itu jangan ditutupin kangen lah. Ya, gitu. Kan ada lagunya. Apa tuh? Cuma apa yang lagunya Dun Taknan? Malah Alah, mana ada pertanyaan, cok. Mumet sih lah, cok. Pasti gue kalau bahas ini udah mumet banget. Karena gue tuh kayak nyelam ke kolam yang sama, kolam kesedihan gitu, gue selemin lah gitu. Yang gue lihat benar-benar kanan kiri lah ini, getir semua lah. Jadi gue sekarang tuh pasif kayak gini bukan berarti gue cuma lagi Jaga redup dulu ya. gitu. Tapi bersyukur masih kuat ya. Masih kuat gue sampai sekarang. Berarti Allah masih kasih Gue bisa, tenaga ya. namanya anak satu-satunya tuh biasa menyendiri. Kesepian itu udah hal yang biasa ya. Biasa lah. Gue lahir juga udah gak punya kakak adik lah istilahnya gitu. Iya. Cuma punya orang tua. Dan kalau ini nih masalah kita kembali lagi ke topik tadi ya. Kan orang tua juga pasti tahu lah hubungannya nih saat ini sampai sekarang kayak gini. Kalau orang tua sendiri menasihatinya gimana sih? Arahan dari orang tua pribadi apa sih gitu? Dia lebih banyak nyerahin sama gue sih. Gimana anak gitu ya? Karena Gimana dia anak? percaya gue bisa cari jalan keluar sendiri gitu. Bukan karena percuma saya ngasih tahu juga kalau anaknya budek. Percuma nih anak gak bakal denger ya kan gitu kan. Tapi gimana? Enggak, apa pribadi aja jalan sendiri gitu? Iya, awal-awal dia kayaknya nggak yakin gitu ya, ngontrol tiap hari nanya gimana keadaan lu, gimana anak lu ya. Pasti orang tua cemas lah, Iya. mana-mana. Ini anak sanggup nggak ya kayak gini ya, kenapa sih dia harus ngomong gini. Makin kesini ya, dia udah tahu kapasitas gue tuh kayaknya ini sanggup. Malah yang nggak baik-baik aja sekarang orang tua. Orang tua nggak baik-baik aja? Iya. Nggak baik-baiknya itu dalam hal apa nih? Kesehatan kah? Atau apa nih? Kita kan nggak tahu ya. Kesehatan ya, terutama dari bokap ya, sayang banget sama cucunya. Begitu Oh, ditinggal iya. ya, dia ambruk, drop. Stres ya. Iya. Gua di rumah itu ya, kalau pribadi gue nih di rumah ada barang-barangnya si Alisa gitu. Punya Oh, nama anaknya siapa sebelumnya? sama anak gua Alisa Elabida Mangunsong. Oh. Itu Cantik ada ya. ada barang-barang gitu, entah baju, mainan dia di rumah. Setiap gua masuk tuh gua pasti renyuh gitu. Sampai suatu hari gua tuh pernah masuk, gua nangis, mungkin lagi bener-bener mood gua lagi bener-bener turun sedih gitu ya. Iya. Gua minta sama ibu gua, Rindu lah. coba tolong nih barang-barang di rumah yang punya anak gua biar gimana caranya nggak kelihatan mata gua lah. Dulu lah ya. Sampai segitunya gua hancurnya. Ya cukup prihatin Ya. sih kalau dengar ceritanya Mas Yoga itu ya. Iya. Gue doain semoga masalah-masalah kedepannya bisa selesai. Yang minta doanya lah buat penonton di luar sana kan. Semoga Mas Yoga dikasih yang terbaik, masalahnya dihilangin Yang lah. terbaik tuh Iya. nggak ada tau sebenarnya. Nggak ada yang terbaik Yang ya. terbaik adalah kembali. Nah, terus buat Mas Adit, semoga job perceraian makin banyak. Ya ini diaminin nggak nih? Ya tapi kalau nggak ada yang cerai juga bingung ya. Iya. Ya, kan kita rezeki kita kan hanya dari itu aja kan. Oh, iya. Karena Macam-macam roda kan. itu berputar. Iyalah, ya. Cuman banyak. ada juga roda Perkara yang itu kan situ-situ bukan aja. hanya perceraian aja. Iya, Ya kan? Bener sih. Baik pidana, perdata, ya kan, tata usaha negara kan, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak usah khawatir lah masalah rezeki itu. Iya. Semua itu udah ada yang ngatur kan. Iya benar. Kadang namanya belum rezeki, kita lari mengejar uang pun namanya belum rezeki ya. Nah, Rezekinya kadang- makin kencang larinya iya. kan. Terkadang Kita- ketika kayak gitu sih. Diam kalau- di tempat juga rezekinya di depan kita dodok kan gitu kan. Tapi kalau lebih baik sih kalau saya pribadi ya pasrah mas. Terkadang ketika kita pasrah Allah membuat rencana di saat kita pasrah. Tapi juga harus usaha mas. Harus. Hmm. Kalau pasrah tanpa usaha ya gila mas. Iya. Pasrah. Kalau pasrah bukannya udah nggak ada usaha ya. Iya. Pasrah itu berserah, lebih ke berserah gitu. Berserah Berserah, diri. ya. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya kayak mohon maaf ya kayak Mas Yoga tadi bilang kan. Mas Yoga udah lakuin semuanya, tapi kan kalau dipandang dari ceritanya si Mawar tadi nggak ngelihat usaha Mas nih di luar nalar tadi kan. Ya intinya kan Mas sudah berusaha. Tinggal Sekarang berdoa juga. Lebih ikhtiarnya, lebih ikhtiar dan berserah diri, lebih ke
Ya semoga jalur langit ataupun jalur YouTube, yang nggak tahu kan. Jalur pesawat. Jalur pesawat bisa. Siapa tahu jadi pilot kan, terus Betul. si mantan istrinya minta kembali rujuk, Iya, terkadang nggak ada kemungkinan kan? bisa. Ada juga kan? Bisa. Ada jadi pilot mas? Udah jadi teknisi aja. Oh, teknisi aja. Ya jadi teknisi, duitnya besar ya kan? Duitnya besar, nggak Siapa tahu masalah. terus si mantan istrinya ini pengen kembali kan? Sebulan 25 juta kan? Iya. Siapa mau yang nggak mau kembali kan? Masih banyak di luar sana yang Bingung mau mereka. kan? Nih, Oke. ngikutin bulan. Ya, Kita makan dulu. Ya udah kita udahin dulu lah ya. Ya, Thank you. Thank you nih buat Oke. Mas Yoga dan Mas Adit ya. sama. Udah meluangkan waktu luangnya Ya. jauh-jauh Ya. dari Kalimantan sama Papua ya. Apa dari mana tadi? Dari mana Mas? Dari Sabang. Dari Sabang sampai Merauke. Iya. Tolong di Nggak, saya nggak kena, saya alamat itu nggak kena. Oke guys, kita udah selesai, kita mau balik. Kita udah selesai guys, kok lampunya mati guys. Tadi gimana obrolannya? Obrolan bersama pengacara puas guys. Serius banget obrolannya. Pokoknya hasilnya memuaskan lah ya. Oh, iya. Tidak Bagus. mengecewakan. Mantap. Udah guys, thank you. Sampai jumpa di konten berikutnya.